bagi Christian nama itu bukan sekedar nama biasa pasti, tapi kunci untuk bisa membuka pintu ke dunia elit yang selama ini cuma bisa dia tengok dari luar aja. Dia mau menjadi bagian dari keluarga terpandang itu, menjadi bagian dari keluarga Rockefeller. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kalian masih ingat kan kalau beberapa waktu yang lalu aku pernah ngebawain kisah Azura Luna, perempuan asal Indonesia yang pura-pura jadi sosialita kelas dunia sampai berhasil menipu banyak orang. Ingat kalian kan? Nah, ternyata wah, kasus kayak gitu tuh nggak cuman ada di Indonesia aja tentunya. Di Amerika juga ada sosok fenomenal yang ngelakuin hal serupa, bahkan lebih gila lagi, wah. Dari tahun 1979 sampai 2008, seorang pria asal Jerman berhasil hidup belasan tahun dengan identitas palsu. Dia ngaku-ngaku jadi anggota salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh kali di dunia dan juga Amerika Serikat tuh tentunya ya. Yang kalau kekayaannya tuh dikonversi ke masa sekarang nih, itu bisa ngalahin Elon Musk sama Jeff Bezos, wah. Dan yang bikin geleng-geleng, kebohongan itu tuh bisa dia sembunyikan selama puluhan tahun tanpa ketahuan. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, wah, jadi kasus penipuan ini melibatkan seorang pemuda asal Jerman yang bernama Christian Karl Gerhard Streiter yang lahir pada tanggal 21 Januari 1961. Wah. Sejak kecil, Christian ini hidup bersama keluarganya di desa Bergen, Bavaria, yaitu desa kecil di kaki pegunungan Aspen. Nah, mayoritas warga di sana hidup sebagai petani, buruh, dan juga seniman. Wah. Sang ayah namanya Simon termasuk salah satu seniman di sana karena dia ini berprofesi sebagai seorang pelukis. Sementara ibunya Irmgard adalah seorang ibu rumah tangga biasa aja. Nah, penghasilan mereka tuh ya nggak begitu banyak sehingga Christian dan juga keluarganya pun hidup serba terbatas lah atau sederhana, wah. Nah, dengan keterbatasan itu Christian ngerasa nggak bisa berkembang, wah. Dia juga bosan tuh hidup pas-pasan terus di desa dia itu kan. Nah, di saat yang sama dia juga sering nonton tayangan TV yang menampilkan kehidupan mewah di Amerika, sesuatu yang terasa berbanding terbalik kali dengan kenyataan hidupnya di Jerman. Di mata si Christian, wah, Amerika itu tampak seperti negara yang menawarkan teknologi lebih maju, pendidikan yang lebih baik, dan juga peluang karir yang jauh lebih menjanjikan. Nah, dari situlah si Christian ini pun tergiur untuk pergi ke Amerika karena dia membayangkan di sanalah peluang untuk bisa mengubah nasib dan juga meraih kesuksesan yang jauh lebih besar lagi dibanding kalau misalnya dia tetap tinggal di desanya itu. Akhirnya pada tahun 1978, waktu usianya 17 tahun, wah, atau pas dia kelas 3 SMA, si Christian ini pun memutuskan untuk ikut program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat selama setahun. Dia berharap setelah dia lulus dari program pertukaran pelajar itu dia bisa mendapatkan karir yang lebih baik di Amerika sana. Paling nggak aku keluar dulu, aku bisa menginjakkan kaki di Amerika dulu. Nah, waktu itu Christian mengikuti program pertukaran pelajar di Berlin High School, wah. Di sana dia juga tinggal di rumah keluarga angkatnya di daerah Berlin, Connecticut. Di Amerika juga ada, wah, nama daerah yang namanya Berlin gitu ya, bukan di Jerman. Nah, selama berada di sana, uang saku dan juga biaya pendidikannya si Christian ini ditanggung oleh penyelenggara program pertukaran pelajar itu. Sedangkan untuk tempat tinggal dan juga makannya sehari-hari, wah, ditanggung sama si keluarga angkatnya ini. Nah, awalnya Christian excited kali lah itu dia ngejalanin hari-harinya di Berlin karena dia pikir, wah, akhirnya aku bisa merasakan sendiri Amerika impianku ini, ha. Negara yang selama ini terlihat maju, glamor, dan juga penuh kemewahan lah gitu kan di TV yang selama ini dia lihat. Tapi seiring berjalannya waktu, wah, Christian ini ngerasa kehidupannya di sana berbeda jauh dari bayangannya. Gak ada itu kesan maju, kesan glamor sama sekali di situ. Nggak seperti Amerika yang dia lihat di TV-TV. Ditambah lagi keluarga angkatnya si Christian ini juga hidupnya pas-pasan, wah. Mereka cuma bekerja sebagai pegawai biasa aja atau pekerja sederhana aja lah di Amerika tuh. Nah, di situ Christian jadi mikir lagi, iyalah kalau kayak gini terus sama aja kayak aku tinggal di kampung, nggak bisa berkembang juga aku. Dalam hati dia mikir kayak gitu. Akhirnya Christian ini pun mencari cara, wah, biar dia bisa pindah ke daerah lain di Amerika lain yang lebih menjanjikan. Tapi sayangnya hal itu sulit dilakukan sama dia karena dia kan masih terikat sama program pertukaran pelajar itu kan. Dan juga masa tinggalnya di Amerika itu dibatasi sama visa, yaitu visa pelajar. Jadi ya cuman berlaku selama program itu berjalan aja. Nanti begitu dia selesai pertukaran pelajar, dia harus balik lagi ke Jerman. Akhirnya sambil menyelesaikan masa studinya ini, wah, Christian ini pun mencari cara untuk dapat izin lebih lama tuh di Amerika.
Kayak gimana ya cara biar aku bisa lebih lama tinggal di sini? Dia cari-cari info lah itu lewat bahan bacaan dan juga ada beberapa tayangan TV kan. Dan dari situ Christian dapat info kalau di Amerika ini ada kebijakan yang memperbolehkan imigran mengajukan green card atau visa tinggal permanen asal sudah menikahi warga lokal. Nah waktu dia tahu Allah harus nikah pula ya nggak mungkin lah dilakukan sama si Christian kan, orang posisi dia masih pelajar kok. Akhirnya dia cari cara lain lagi tuh Wak. Hingga akhirnya dia nemulah ini satu ide yang Christian ngerasa ini lebih masuk akal. Yaitu dengan apa? Menyamar sebagai warga lokal. Menyamar dengan identitas baru. Nggak sekedar nyamar jadi warga lokal biasa aja Wak. Tapi si Christian ini pengen bisa menembus lingkaran orang-orang kaya biar dia ini lebih gampang dapat penghasilan besar dan hidup enak di Amerika ini. Nah dari situlah dia mulai lagi riset-riset kan kehidupan orang-orang kelas atas di sana. Dia ngamatin lah, dia tiru lah semua perilaku beberapa kawan-kawannya di sekolahnya tuh di Berlin High School itu. Dia juga lebih sering lagi nonton acara TV series Amerika untuk bisa mempelajari budaya orang-orang kaya di sana. Termasuk gimana cara mereka ini ngomong, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan lain-lain. Pokok dipelajari sama dia, di riset sama dia kan. Gak cuma itu aja, Christian juga mencari cara untuk memalsukan dokumen identitas dan juga visa nyawa itu. Ini harus ini yang penting nih. Dah akhirnya setelah semua persiapan dia itu matang, setelah dia riset berhari-hari, berbulan-bulan mungkin kan, dan program pertukaran pelajarnya sudah selesai, Christian pun mulai melancarkan aksinya, yaitu kabur dia dari Berlin Wak dengan sisa uang saku yang dia punya. Kabur dia tinggalkan daerah Berlin itu, lalu dia pergilah ke beberapa daerah lain dengan menggunakan identitas nama baru. Semua itu dia lakukan demi bisa mengejar ambisinya untuk hidup mapan di Amerika Wak. Pertama dia sempat kecewa nih kan, tapi dia ngerasa ini ada kesempatan lain nih. Aku cuman karena terjebak di keluarga angkat aku yang pas-pasan nih. Aku mau coba cari tempat lain lagi. Nah nih apakah rencananya berhasil? Kita masuk ke aksi penipuan dia berikutnya Wak. Nah, jadi di tahun 1979 ini Wak, Christian kabur waktu pertama kali kabur dari Berlin ini, dia kabur ke Wisconsin. Nah, di sana dia mulai penyamaran pertamanya dengan berganti nama menjadi Christopher Kenneth Gerhardt, seorang pelajar asal Jerman yang mau kuliah di Amerika. Dia ganti nama. Jadi dia tuh nggak langsung ngaku-ngaku jadi warga Amerika gitu, warga lokal enggak. Dia masih jadi pelajar dulu gitu. Nah, Christian pun juga mengakali status imigrasinya dengan memalsukan beberapa dokumen Wak. Dan beruntungnya dia di zaman itu, dia ini berhasil lolos karena pemeriksaan dokumen imigrasi waktu itu belum seketat sekarang. Jadi masih lolos-lolos aja dia. Dan dengan dokumen palsu itu dia pun berhasil mendaftar kuliah di University of Wisconsin yang ada di Milwaukee, ngambil jurusan perfilman. Masuk dia pintar juga Wak. Nah selama dia kuliah, Christian pun berusaha menggali lagi informasi lebih dalam soal budaya Amerika Wak. Dia juga nyari lah ini relasi teman sebanyak-banyaknya di kampusnya. Dan dari sekian banyaknya teman itu, dia berkawan dekat nih Wak sama cewek, sama mahasiswi Amerika yang bernama Amy Jersiel Danke. Nah, kedekatan mereka ini bukan sekedar teman biasa ya sama si Amy ini, enggak. Mereka sering ngobrol panjang, mereka saling berbagi cerita pribadi, bahkan sampai menjadi tempat curhat satu sama lain gitu loh Wak, sama si Amy ini. Nah, di momen-momen itulah Christian ini akhirnya buka suara Wak tentang keinginannya untuk tetap tinggal di Amerika. Dia bilang, nanti kalau misalnya aku balik ke Jerman nih, aku harus masuk wajib militer dan bisa aja aku dikirim ke perang dingin melawan Rusia Mi. Dia ngecerita kayak gitu karena memang di tahun-tahun itu perang dingin masih berlangsung Wak. Nah di tengah curhat itu seolah-olah memanfaatkan kesempatan yang ada Wak, si Christian nyeletuk sama si Amy. Mi, kamu mau nggak Mi nikah sama aku biar aku bisa dapat green card, kata gitu. Awalnya Wak Christian cuma iseng-iseng aja ngomong kayak gitu, tapi siapa sangka mau si Amy. Sebagai kawan dekat dia ikhlas Wak ngebantu si Christian ini biar bisa dapat izin tinggal di Amerika. Iyalah nggak apa-apa, mau kok aku nikah sama kau, kata si Amy. Alhasil mereka berdua pun betulan nikah Wak di tahun 1981. Ya, akhirnya setelah menikah, mereka pun langsung ngurus green card nih di kantor imigrasi setempat. Dan lagi-lagi karena pemeriksaan di sana tidak seketat sekarang, Wak, Christian pun berhasil betulan dia dapat green card itu saat itu juga. Nah, dengan green card ini, Christian jadi ngerasa pastinya lebih aman selama berada di Amerika Serikat. Udah dapat green card gitu kan. Statusnya udah resmi sebagai penduduk tetap, Wak. Artinya dia bebas tinggal, dia bebas kerja, bahkan keluar masuk Amerika tanpa takut dideportasi pun bisa dia. Dah, begitu urusan green card ini beres, Christian sama sekali memang tidak pernah berniat untuk hidup bareng sama Amy. Dia kan cuma manfaatin kedekatan dia sama si Amy aja kan. Amy pun iya aja waktu itu. Bahkan nih Wak, sehari setelah green card itu keluar, kartu hijau itu keluar Wak ya, si Christian langsung kabur ke kota lain.
nggak ada dikabarin istri ya, nggak ada dikabarin si Amy, kabur. Betulan dia langsung kabur, Wak. 1 hari setelah green card itu keluar. Nah, sejak saat itu mereka udah nggak pernah lagi tinggal bersama. Betulan lost contact total. Dan memang inilah tujuan utama si Christian kan, Wak. Dia memang nggak mau stay lama di Wisconsin. Dia bahkan juga nggak berencana untuk menyelesaikan studi kuliahnya. Dia tuh cuma mau cari green card. Dengan manfaatin itulah kawan-kawan di sana. Yang penting aku udah dapat, nggak peduli aku sekolah. Aku mau jadi orang kaya di Amerika gitu. Setelah dapetin apa yang dia mau, dia pun lanjut ke kota tujuan lain yang terlihat lebih menjanjikan dibanding Wisconsin. Yaitu di mana? California. Nah, waktu itu Christian pindah ke San Marino, kawasan kota kecil di California yang mayoritas itu dihuni oleh pensiunan kaya raya, Wak ya. Nyampe dia di sana, Christian langsung ganti identitas lagi. Dia ganti namanya jadi Christopher Chichester, ya. Dia memperkenalkan diri sebagai orang Amerika, udah orang Amerika deh, Wak, sebagai orang Amerika yang punya koneksi dengan keluarga bangsawan Inggris itu katanya. Nah, dengan identitas itu dia pun bisa lebih gampang lagi, Wak, masuk ke circle orang-orang kaya di sana. Selama berada di San Marino ini, Christian pun banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan, Wak. Perpustakaan Crowell Public. Dia riset lagi itu lagi kan, dia riset lagi soal beragam topik, mulai dari sejarah keluarga bangsawan Amerika kayak gimana, seni kelas atas gimana, etiket, adab sosial, sampai ke politik dan isu global dia pelajari semua di perpustakaan itu. Semua itu dia lakukan demi bisa apa? Demi bisa mendukung citra barunya sebagai orang kaya Amerika. Jadi biar dia bisa nyambung, Wak, kalau diajak ngobrol sama orang-orang kaya itu. Riset dia, belajar dia di situ. Nah, setelah riset panjang, dia pun mulai membangun citranya sebagai seorang yang soft spoken. Dia pernah berpenampilan rapi dan dia punya wawasan yang luas. Dia juga sering ikut kegiatan sosial dan juga rajin tuh dia pergi ke gereja. Nah, dari situlah mulai banyak orang yang tertarik menjalin koneksi sama si Christian ini, Wak. Bahkan salah satu orang terkaya di San Marino nih, yaitu Ruth Didi Sohus, biasa dipanggil Didi, Wak, sampai nawarin si Christian ini untuk tinggal secara gratis di guest house rumah dia loh, Wak. Si Didi ini orang paling kaya dekat kota dia tuh. Saking banyaknya ilmu baru yang dia dapatkan setelah dia riset di perpustakaan tuh, percaya si Didi ini sama dia. Disuruh tinggal di guest house ya. Selain tinggal gratis, Wak, Christian ini juga digaji sama si Didi untuk merawat dan juga menjaga guest house itu dengan gaji yang cukup besar. Nemenin dia juga di sana digaji, Wak. Udahlah tinggal gratis digaji pula. Jadi selama berada di sana, kebutuhan Christian pun sangat-sangat terpenuhi sama Bu Didi ini. Nah, lama-lama, Wak, Christian makin nyaman tuh. Dan dia akhirnya pun menikmati hari-harinya tinggal di San Marino. Tapi sayangnya kenyamanan itu nggak berlangsung lama, Wak. Setelah anak sama menantunya Ibu Didi ini, yaitu John Sohus dan juga Linda, pindah ke San Marino untuk menetap di rumahnya rumahnya Didi. Nah, sejak datang ke sana, John ini ngerasa terganggu, Wak, dengan kehadirannya Christian di guest house milik keluarganya. Dan entah karena si John ini cemburu atau memang dia ini punya feeling ada yang nggak beres sama si Christian, Wak, John pun mulai membatasi interaksi keluarganya, khususnya ibunya Didi dengan Christian. Nah, sejak saat itulah Christian jadi mulai nggak nyaman tinggal di sana sejak si John ini datang. Sampai di tahun 1985 ada satu kejadian yang menghebohkan keluarga Didi, Wak. Di mana saat itu John sama Linda, istrinya ini, tiba-tiba menghilang tanpa kabar dari rumah. Padahal biasanya kalau misalnya ada bisnis keluar kota atau ada urusan kemana-mana, mereka pasti ngasih tahu mamanya. Tapi di hari itu hilang mereka berdua. Di situ mamanya khawatir, Didi khawatir dia kan. Akhirnya dia langsung lapor ke polisi untuk ngelacak keberadaan dua anaknya ini, menantu sama anaknya. Nah, begitu tahu polisi bakal datang ke rumah buat meriksa, Christian panik lah di situ. Selama ini sebelum dia nyampe di San Marino, dia kan selalu berusaha menghindari aparat kan, karena dia takut identitas aslinya terbongkar. Dia pantang kok berurusan sama aparat. Dan kali ini waktu dia tahu Didi mau ngelapor ke polisi soal anak-anak yang hilang, Christian pun nggak mau ambil resiko. Dia nggak mau berurusan sama polisi. Dia nggak mau ditanya-tanya, dia nggak mau ketemu sama polisi, dia nggak mau. Akhirnya karena memang pada dasarnya dia juga udah nggak nyaman tinggal di tempat Didi, ya udah dia pun mantap meninggalkan San Marino dan kembali lagi memulai dari nol dengan identitas yang baru. Padahal dengan identitas yang terakhirnya dia udah aman aja tuh, udah enak, ada tinggal sendiri di rumah gede kayak gitu kan, sebelum si John sampai ini datang, digaji, guest house juga gede, tinggal dinikmati aja dalam tanda kutip. Tapi takut polisi curiga diseret-seret, nah, cabut dia. Dan kali ini sasarannya lagi-lagi masih di kota-kota besar lain yang ada di East Coast, macam di New York, Boston, dan juga sekitarnya. Sesampainya di East Coast ini, Wak, Christian mengubah lagi namanya
dengan menjadi Christopher Cowie. Dia mengaku sebagai mantan produser film dari Los Angeles yang katanya dia ini pernah bekerja sama si Alfred Hitchcock, sutradara legendaris yang dijuluki Master of Suspense loh, berkat karya-karya ikoniknya macam Psycho dan juga Vertigo kan. Dia ngaku ya dia pernah bekerja sama si dia itu. Nah, dengan latar belakang cerita itu, Christian pun berhasil lagi membranding dirinya sebagai kaum kelas atas yang punya koneksi dengan orang-orang penting. Jadi dia pun punya akses lebih mudah lah untuk bisa ngelamar kerja di beberapa perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah perusahaan Nikko Securities International yang ada di Wall Street, Manhattan, Amerika. Sebuah perusahaan sekuritas yang bergerak di bidang perbankan, investasi, dan juga pialang saham kan, dia masuk Wall Street. Meski bertolak belakang dengan latar belakang ini perfilman ini dan juga nggak punya pengalaman khusus di bidang keuangan, tapi itulah dia, berkat kemampuan public speaking Christian yang memang udah oke kali ini, dia pun berhasil bergaul, nyambung koneksi, dan langsung diterima bekerja sebagai VP, Wakil Presiden Departemen baru di sana dengan gaji pokok 150.000 USD per tahun, sekitar 246 juta tahun itu. Sekarang 2,3 miliar, segitu gaji dia. Ikut tiba-tiba bisa langsung jadi wakil presiden. Nah, memang waktu itu Wall Street ini memang lagi longgar rekrutmen, ditambah sama CV palsunya dia dan gaya dia meyakinkan. Nah, ya orang-orang percaya aja. Ya udah dia jadi VP di sana kan. Tapi meskipun dia ini udah punya penghasilan besar, Christian tuh macam belum puas gitu loh sama ambisinya. Dia tuh masih pengen membuktikan kalau dia tuh nggak cuma bisa masuk ke lingkaran orang kaya biasa aja, tapi juga dia ini pengen menembus lingkaran orang-orang paling berpengaruh di Amerika. Bukan kaya lagi, berpengaruh. Jadi selama dia ada di Wall Street itu, Christian pun berusaha memanfaatkan kerjanya untuk bisa mendapatkan informasi, gosip-gosip bisnis, dan juga daftar nama-nama kelas elit di dunia keuangan. Cari lagi, belum puas dia, Setiap rapat, jamuan makan siang atau pesta korporatnya, dia selalu pasang telinga, pasang mata untuk ngamatin siapa-siapa aja yang betul-betul bisa mengendalikan uang dan juga kekuasaan di Amerika. Dan dari pengamatannya itu, muncullah satu nama yang langsung bikin matanya hijau, matanya dolar-dolar, matanya berbinar. Sebuah nama yang identik dengan kekayaan super duper fantastis, kekuasaan politik dan juga status sosial yang tidak tertandingi. Siapa lagi kalau bukan keluarga Rockefeller. Keluarga yang sejak era abad ke-18-19 itu udah dikenal sebagai dinasti atau keluarga minyak terbesar di Amerika lewat perusahaan Standard Oil, ya kan. Mereka ini punya pengaruh besar di dunia perbankan, sampai ngedonasiin kampus top kayak University of Chicago dan juga mendirikan Rockefeller Center di New York. Intinya nih, yang nama Rockefeller itu sama aja kayak simbol uang yang nggak berseri, Dan tentunya bagi Christian nama itu bukan sekedar nama biasa pasti, tapi kunci untuk bisa membuka pintu ke dunia elit yang selama ini cuma bisa dia tengok dari luar aja. Akhirnya sejak saat itu, di kepala Christian pun mulai terbentuk satu rencana baru. Dia mau menjadi bagian dari keluarga terpandang itu, menjadi bagian dari keluarga Rockefeller. Dari situlah lahir lagi identitas barunya, yaitu siapa? Clark Rockefeller, pewaris misterius dari dinasti terkaya di Amerika yang bikin geger karena serangkaian kebohongan. Nah, ini dia nyamar nih, jadi bagian dari Rockefeller, Clark Rockefeller. Nah, jadi untuk melaksanakan rencana barunya ini, Christian pun diam-diam kabur. Dia cabut dari Wall Street itu, pindah ke Midtown Manhattan. Dia udah kerja di Wall Street. Dia sewa apartemen di lokasi strategis, tapi memang nggak begitu mewah, di Jalan 57 Street. Di sana Christian balik lagi, dia mendalami riset khusus untuk soal keluarga Rockefeller. Nah, dari berbagai sumber media yang dia baca, yang dia tengok, yang dia dengar, makin jelas baginya kalau keluarga Rockefeller ini memang salah satu dinasti terkaya dan juga paling berpengaruh di Amerika Serikat gitu kan. Dan semua itu dia kan coba cari tahu kan, ternyata semua ini tuh berawal dari John D. Rockefeller yang mendirikan perusahaan minyak namanya Standard Oil di tahun 1800-an, ya kan, sampai akhirnya keluarganya dikenal sebagai simbol old money Amerika gitu kan, atau orang yang keluarga yang paling kaya raya, berkuasa dan dihormati. Nah, kekayaan turun-temurun dan juga pengaruh politik mereka itulah yang akhirnya bikin Christian ini makin terobsesi lagi untuk bisa memakai identitas keluarga Rockefeller. Di mata si Christian, keluarga Rockefeller ini bukan cuma simbol kekayaan saja, tapi merupakan gerbang menuju dunia yang selama ini dia idam-idamkan. Nama itu
punya daya magis. Cukup diucapkan sekali Rockefeller, semua orang pasti langsung bakal terkesima kan. Bayangin dengan satu nama aja semua pintu ke lingkaran bisnis papan atas pasti dijamin bisa terbuka lebar. Asal dia dapat nama itu Rockefeller kan. Akhirnya setelah proses riset yang lumayan panjang tuh di tahun 1987, ini dia umurnya udah 26 tahun Wak ya. Christian pun mulai mengubah identitas namanya dengan nama James Frederick Mills Clark Rockefeller. Wah, disinilah dia mulai mengklaim dirinya sebagai salah satu keturunan langsung dari keluarga Rockefeller ini. Nah, untuk memperkuat penyamarannya ini, Christian pun sampai mengubah gaya berpakaiannya menjadi betulan serba modis dan mewah. Wah, dia sering pakai jas-jas tailor-made, dasinya sutra, sepatu kulit berkualitas. Wah, dia langsung makeover dirinya lah. Mas sebelumnya nggak kayak gitu. Sebelumnya nggak yang sampai sengejreng ini gitu loh Wak. Dan nggak cuma itu aja ya, Christian ini juga pindah dia ke Boston, terus dia sewa lah itu properti mewah yang ada di sana. Dan semua itu dia bayar atau dia beli dari uang hasil kerja dia selama di Wall Street Wak. Selain penampilan yang meyakinkan, Christian ini juga berusaha masuk ke lingkaran sosialita, bapak-bapak sosialita. Dia rajin juga ikut acara lelang seni, gala amal dan juga pesta private Wak. Semua itu dia jalanin dengan percaya diri aja. Jadi sama sekali dia tuh nggak takut gitu loh ketemu sama orang-orang. Dia pede Wak, sepede itu deh. Dia nggak ada yang aduh nanti aku ketahuan gak nih, aduh gimana aku cara ngomongnya. Nggak, dia pede karena memang dia kan udah riset dari lama. Dia udah ngerasa bisa menguasai topik-topik pembicaraan orang-orang kaya ini, terutama seputar seni. Dia ngerti sejarah, politik hingga pasar saham pun dia paham. Tapi di sini Christian juga tahu kalau setiap penyamaran pasti punya titik rawan. Dan titik rawannya saat itu, titik rawannya si Christian satu-satunya adalah soal asal-usul keluarganya. Clark Rockefeller, namanya langsung, Rockefeller, pasti kayak gitu kan. Jadi di sini si Christian ini setiap kali ada orang yang nanyain soal latar belakang dia langsung bilang, itu privacy, nggak boleh diceritain ke publik. Gitu. Jawabannya singkat dan dia selalu mengucapkan dengan nada tenang Wak, seolah-olah wajar sih bagi seorang keturunan Rockefeller untuk menjaga kerahasiaan keluarganya. Dan anehnya alasan itu justru membuat si Christian ini terdengar makin misterius lagi, makin eksklusif lagi Wak di mata orang lain. Berhasil ya, dipercaya tuh Clark Rockefeller. Dah, seiring berjalannya waktu Wak, reputasi Clark Rockefeller ini pun semakin mengakar lagi. Dia menjadi sosok yang selalu muncul di daftar undangan acara-acara penting. Dia ini juga dikenal sebagai pria kaya raya yang berpenampilan menawan dan juga rutin berdonasi ke acara-acara amal. Makin lama Christian makin menikmati kehidupan elit semuanya itu Wak. Sampailah di satu titik dia sadar, alamak, simpanan uang dia dari hasil kerja di Wall Street itu udah nggak cukup lagi nih untuk ngebiayain penyamaran dia sebagai Clark Rockefeller ya kan. Akhirnya di situ dia pun cari cara, aduh gimana nih, mau habis tabungan aku, mana ya biar aku dapat pemasukan ya. Akhirnya dia temui satu ide Wak, yaitu menikahi perempuan dari keluarga kaya raya dan terpandang. Dia kan branding nama orang kaya, Clark Rockefeller cuy. Aku nikahi aja lah, siapa anak orang kaya di sini. Akhirnya di situ Christian pun memikat lawak semua perempuan-perempuan kaya di sekitar Manhattan dan juga Boston. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang perempuan yang bernama Sandra Boswa. Ini wanita muda berbakat yang meniti karir gemilang sebagai konsultan di McKinsey & Company New York, salah satu firma konsultan bisnis yang paling bergengsi kali di dunia. Sandra ini lulusan Harvard Business School Wak, dan dia berasal dari keluarga yang terhormat lah gitu. Pokoknya semua kriteria yang si Christian butuhkan untuk bisa memperkuat sandiwara Clark Rockefeller ini ada di diri Sandra kan. Nah akhirnya singkat cerita, Christian pun berhasil lah memikat hati Sandra. Sandra percaya kan tampilannya kayak gitu. Balik lagi Christian kan brandingnya bagus kan. Si Sandra pun terpikat. Betulan mereka dekat, nikah Wak di tahun 1955. Nah, setelah menikah, Christian dan Sandra tinggal di sebuah apartemen mewah di daerah Boston. Awalnya pernikahan mereka memang tampak normal, tampak harmonis saja Wak. Christian betul-betul memainkan perannya sebagai suami idaman, perhatian iya, penuhi bawa iya, dan seolah-olah datang dari keluarga terhormat. Bersama Sandra mereka tampak hidup bahagia Wak, apalagi setelah dikaruniai seorang putri yang bernama Rach Bose. Tapi setelah kelahiran Rach ini Wak, Christian mulai nunjukin sisi aslinya, dimana dia ini suka ngedominasi gitu loh. Dia ini selalu mengkontrol penuh kehidupannya si Sandra. Dia ini juga membatasi pergaulan, bermain pula bersosialisasinya si Sandra. Christian beralasan hal itu dia lakukan demi bisa menjaga citra sebagai keluarga Rockefeller yang dikenal ketat dan juga menjaga rahasia. Padahal kan hasilnya dia cuma nggak mau identitas hasilnya kebongkar aja kan Wak. Itu udah mulai tuh dia ngontrol, dia
dia posesif lah sama si Sandra ini. Tahun demi tahun pun berjalan, perjalanan rumah tangga mereka makin bergejolak. Wah, di sini Sandra udah mulai kesal nih sama si Christian karena si Christian ini nggak pernah mau menceritakan latar belakang keluarganya sama si Sandra. Wah, padahal mereka udah menikah bertahun-tahun ya. Sandra nggak tahu latar belakang soal si apanya ini. Nah, dari awal Wah, memang si Sandra nih nggak pernah dikenalin ke keluarga si Christian. Setiap kali ditanya sama siapa kan Christian selalu banyak lah itu alasan dia. Entah gara-gara keluarganya itu jauh, keluarganya sibuk, atau katanya dia punya trauma masa lalu kayak gitu. Nah, karena lingkaran sosial mereka nih juga percaya Christian betul-betul keturunan si Rockefeller, ya Sandra jadi nggak terlalu curiga-curiga kali. Dan selain itu Wak, Sandra ini juga mempertanyakan bisnis yang dikerjakan sama suaminya. Selama ini Christian ini sering kan dia pergi bepergian, bilang dia bakal ketemu sama kolega bisnis gitu kan selama berumah tangga, tapi nggak pernah ngasilin uang banyak. Perasaan aku, kata Sandra mungkin kayak gitu. Bahkan kebutuhan rumah tangga nih Wak, lebih banyak ditanggung sama Sandra. Dan kondisi ini diperparah lagi dengan perbedaan pandangan sosial pola asuh anak mereka. Jadi pada saat si Rach ini baru menginjak usia 6 tahun Wak, Sandra mau anaknya ini tumbuh di lingkungan yang sehat, lingkungan yang stabil, lingkungan yang punya akses pendidikan terbaik, ya kan namanya juga mama gitu. Dia maulah dapat sekolah terbaik si anaknya ini. Sandra ini juga mau Rach ini sekolah di institusi berkualitas, dia bergaul dengan kawan-kawan seumurannya, dan dia bisa mengenal dunia luar lah pokoknya. Tapi sebaliknya si Chris ini justru mau membatasi aktivitas putrinya dengan sangat super ketat. Dia ini cuma ngizinin anaknya ini sekolah private homeschooling aja, dia nggak boleh berinteraksi dengan kawan-kawannya di luar, semua kegiatan dia diatur kayak gitu. Nggak tahan si Sandra di sini Wak. Akhirnya Sandra ngajuin lah gugatan cerai ke suaminya di tahun 2007. Di tahun 2007 aja ya, bayangin ya, belasan tahun dia lakukan kejahatan ini. Dah cerai lah ini kan 2007. Setelah cerai datang lagi masalah mereka Wak. Mereka masih harus menghadapi sidang kedua, yaitu tentang hak asuh anak. Dan siapa sangka persidangan kedua ini yang justru menjadi titik krusial. Karena berawal dari sanalah, dari sidang kedua, dari soal hak asuh anak ini, kebohongan demi kebohongan Christian pun mulai terungkap. Identitasnya yang selama ini dia pertahankan rapat-rapat mulai retak. Dan topeng Clark Rockefeller yang selama 12 tahun ini dipakai akhirnya terungkap juga. Nah jadi Wak, waktu persidangan kedua ini Sandra kan meminta hak asuh penuh untuk si Rach anaknya kan. Sementara si Christian juga bersikeras sama hal yang sama dengan alasan dia nggak mau pisah dari buah hatinya. Tapi Sandra tetap teguh tuh sama pendirian, nggak mau. Pokoknya hak asuh anak harus diaku gitu. Akhirnya dia ngungkapin fakta lah Wak, di persidangan kalau selama pernikahan ini saya yang banyak menanggung kebutuhan finansial keluarga Bapak. Sementara Christian hampir nggak pernah benar-benar bekerja. Dan lebih parahnya lagi Pak, Christian ini kerap membatasi pendidikan dan juga interaksi sosial anak kami, seolah-olah ingin mengurung si Rex ini dalam dunia kecil versi si Christian sendiri. Mendengar hal itu dan juga pertimbangan yang lain, akhirnya pengadilan pun memutuskan kalau hak asuh Rex jatuh ke tangan mamanya, ke tangan Sandra sepenuhnya. Dah, menang nih Sandra berarti kan. Setelah dia kalah dalam sidang Wak, Christian waktu itu tetap bersikap tenang, seolah dia menerima keputusan itu. Tapi di balik sikap tenangnya, dia ini justru sedang menyiapkan rencana yang jahat dan licik Wak. Dia pengen apa? Dia mau culik itu anaknya, culik si Rach bukan karena dia sayang kali sama si Rach Wak ya, bukan. Tapi dia mau menjadikan Rach ini jaminan agar si Sandra terus bisa memberikan dukungan finansial sama dia. Bayangkan, udah habis kali mungkin duitnya waktu itu kan. Jadi dia berencana mau nyulik si Rach ini. Dan betul Wak, rencana itu dilaksanakannya di tanggal 26 Juli 2008. Christian nyelinap ke apartemen Sandra yang ada di Boston. Dia bawalah kabur Rach ini ke suatu tempat tersembunyi Wak. Dibawa kabur. Dan aksi ini tentu terekam lah sama CCTV. Dan begitu tahu Sandra langsung lapor ke polisi kan Wak. Nah sejak itu pengejaran si Clark atau si Christian ini pun dimulai Wak. Berhari-hari setelah pengejaran itu Christian terus pindah-pindah tempat untuk ngilangin jejak. Kabur deh Wak. Ketahuan langsung sama polisi ya. Polisi pun sempat kewalahan itu karena tiap kali mau ditangkap dia udah keburu pindah lagi. Udah mau ditangkap dia ada, si Christian ada di sini, mau ditangkap pindah lagi. Licin dia waktu itu. FBI turun tangan juga selama masa pencarian si Christian ini Wak. Media nasional juga tentunya menyorot kasus ini. Bukan hanya karena kasus penculikan anak, tapi juga karena korbannya adalah putri dari Sandra Bos, seorang eksekutif sukses di McKinsey dan Company. Ditambah lagi pelakunya
keluarga Rockefeller, nama besar yang identik sama kekayaan dan reputasi tinggi Amerika ya, kenapa nggak heboh waktu itu? Nah dari situ publik jadi bertanya, bentar lu, masa iya seorang anggota Rockefeller terlibat penculikan? Wajah Christian kan terpampang ya kan di berbagai siaran berita dan juga viral lah itu di mana-mana. Sampailah pada suatu ketika salah satu kenalan Christian yang melihat berita, nelpon polisi. Pak, saya lihat Pak si penculik itu tadi ada di Maryland, tapi saya juga nggak yakin Pak, orang ini orang yang sama apa bukan, soalnya namanya beda, kata si pelapor ini. Awalnya saksi ini memang sempat ragu karena di berita kan muncul namanya Clark Rockefeller, sementara dia ingat ini aku pernah ketemu nih orang ini, tapi namanya bukan Clark Rockefeller. Yang dia tahu namanya Chip Smith. Enggak, ini Chip Smith ini. Kok jadi Clark Rockefeller? Barulah belakangan kebongkar kalau nama Chip Smith itu hanyalah salah satu dari banyaknya identitas palsu yang pernah dipakai sama si Christian. Chip Smith. Jadi nama yang dia pakai selama dia berlari pula kabur tuh loh. Nah dari petunjuk si saksi ini, polisi pun mulailah menyisir area Maryland. Dicari kan, ini dia ada di sini, jangan sampai lolos lagi ya, kata polisi. Akhirnya setelah beberapa hari pengintaian, tepatnya di tanggal 3 Agustus 2008, mereka berhasil melacak keberadaan Christian di sebuah apartemen kecil di Charles Village, Maryland. Dan saat itu Clark Rockefeller ini udah nggak ada namanya karena dia udah ganti nama lagi jadi Chip Smith, itulah yang macam yang dibilang saksi. Waktu ditangkap, penangkapan itu langsung berlangsung tanpa perlawanan. Dan untungnya Rage juga berhasil ditemukan di sana dalam kondisi yang selamat. Wah, ketangkap juga akhirnya si Clark Rockefeller ini kan, si Christian ini. Penangkapan Christian tentu yang menjadi berita besar dan menyebar ke berbagai daerah, termasuk ke Wisconsin dan juga California tempat dia tinggal dulu. Orang-orang yang pernah mengenal Christian pun mulai memberikan juga lah kesaksian ke polisi. Pokoknya semua yang udah dengar semua omong kosongnya dia lapor juga ke polisi. Teman kuliahnya di University of Wisconsin Milwaukee juga bilang kalau si Christian ini Pak pernah ngaku jadi Christopher Gerhardt. Di San Marino enggak Pak, namanya Christopher Chichester. Rekan bisnisnya di New York bilang, Pak saya tahu namanya Christopher Bowie. Masih banyak lagi nama-nama samaran dia itu dari segala keterangan saksi-saksi ini. Nah dari situlah akhirnya FBI juga menyelidiki lebih lanjut dokumen identitas dari si Christian ini. Dan hasilnya pun terungkap bahwa Christian telah memalsukan identitas dan juga dokumen visa. Bahkan dia ini juga pernah menikah dengan si Amy, kawan dia itu, demi bisa mendapatkan izin tinggal permanen itu. Dan di situ juga terungkap identitas aslinya memang bukan Christopher, bukan juga Old Money Clark Rockefeller, tapi itulah tadilah dia Christian Gerhardt Strater, warga Jerman biasa yang menyusup tinggal di Amerika pakai identitas palsu. Ketangkap dia, belum selesai. Ada lagi satu plot twist yang cukup mencengangkan di kisah ini. Jadi selama proses penyelidikan itu berlangsung, muncul satu laporan dari siapa? Dari Bu Didi Sohus yang ada di San Marino tuh, pemilik guest house tempat Christian pernah tinggal itu. Dimana Didi ini sempat mencurigai Christian terlibat dalam kasus hilangnya anak sama mantunya, John Sohus dan istrinya yang hilang di tahun 1985 itu. Dugaan itu bukan tanpa alasan, karena 9 tahun setelah John itu dinyatakan menghilang, jasad John ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya si Didi. Sementara istrinya kan dia berdua hilang kan, istrinya sampai sekarang nggak pernah ditemukan, ya. Tapi jasadnya si John mati dekat belakang, bukan mati belakang, mati dikubur di belakang. Jasad John ditemukan di tahun 1985, tapi jejak atau jasad istrinya nggak pernah terungkap sampai sekarang. Nah di sini sebenarnya beberapa tetangganya si Didi ini mengaku mereka sempat melihat si Christian bawa gergaji sama alat tukang di sekitar rumah sebelum kejadian itu. Tapi saat polisi mau memeriksa si Christian udah kabur dulu dia ke East Coast tadi itu loh. Makanya nggak pernah ketangkap dia. Sampailah akhirnya kasus penculikan Rage ini ramai di media. Hal itulah yang bikin misteri soal John ini mencuat lagi, Jadi langsung laporlah ke polisi kan, dia minta tolong selidiki ulang, Pak. Saya curiga sama si Christian. Waktu ditanya sama polisi, Christian masih bersikeras, saya nggak tahu apa-apa ya katanya. Tapi setelah polisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa DNA yang ditemukan di TKP pembunuhan John Sohus cocok sama DNA-nya Christian. Cocok. Dan selain itu, polisi juga menemukan ada satu kertas yang bertuliskan University of Wisconsin di area jasad yang diduga si kertas itu punya si Christian. Dia kan memang kuliah di sana kan. Dari situlah akhirnya Christian nggak cuma didakwa kasus penculikan anaknya aja, nggak cuma kasus penipuan aja,
tapi juga pembunuhan terhadap John Sokus. Nggak ada memang sumber yang nyebutin apa motif Christian menghabisi nyawanya si John, Wak. Tapi bisa jadi mungkin karena Christian takut identitas aslinya kebongkar sama si John. Yang mungkin Johnnya udah curiga, makanya kan dia nggak betah di situ gara-gara John udah mulai ngebatasin kan. Wak, dia mungkin di situ dibunuh ya si John. Cuman nggak ada keterangan resmi soal ini, Wak ya. Tapi yang jelas di tanggal 15 Agustus 2013, Christian pun dijatuhi hukuman penjara minimal 27 tahun sampai seumur hidup. Tapi sekarang Christian masih mendekam di penjara San Quentin State Prison, California. Inilah yang membuat dia jadi mengakhiri perjalanan panjang penipuannya yang melibatkan beberapa tadilah identitas palsu, manipulasi, dan juga aksi penghilangan nyawa. Ngebunuh orang deh ternyata juga. Oke, Wak, jadi itu tadi aksi penipuan yang dilakukan sama Christian. Berawal dari obsesi buat hidup mewah di Amerika sampai dia nekat menyamar pakai nama keluarga old money di sana ya kan. Selama 12 tahun hidup pakai identitas itu dia nggak ketahuan sama sekali loh. 12 tahun ya. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena memang dasarnya si Christian ini memang pintar juga, Wak, cerdas. Dia gigih belajar ya kan. Dia riset itu semua. Berbagai sumber bacaan dia cari tahu, tayangan TV juga dia amati, sampai pengamatan sekitar untuk bisa meyakinkan publik soal penyamarannya. Tapi itulah sayangnya, kegigihan dia, kecerdasan dia selama dia belajar ini, Wak, salah digunakan malah untuk nipu orang. Gak cuma nipu aja kan, demi menutupi kebohongannya dia sampai tega ngabisin nyawa orang lain pula. Itulah. Tapi ya pada akhirnya semua kebohongan yang dia tutup rapat-rapat pun terbongkar. Dari kisah ini lagi-lagi kita diingatkan bahwa setiap kebohongan gak akan bertahan selamanya, Wak. Cepat atau lambat, siap nggak siap, kebohongan pasti akan terungkap juga. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari sifat pembohong, Wak ya. Selalu jujur dimanapun kalian berada. Oke, baik, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.